Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Sahabat, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas kitab yang sangat populer di Indonesia, terutama di dunia pesantren, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim Thariqut Ta'allum. Jadi mengajari, kalau kita terjemahkan, mengajari seorang siswa cara-cara belajar. Kitab ini sangat-sangat populer, tapi pada akhir-akhir ini sepertinya kitab membahas tentang akhlak ini mulai ditinggalkan sedikit demi sedikit, terutama ketika pondok pesantren mulai hijrah, mulai merambah mendirikan sekolah-sekolah formal. Jadi apalagi kurikulum di negara kita mulai meninggalkan pendidikan akhlak. Maka dengan adanya ini saya ingin membahas kembali, menghidupkan kembali bahwa seorang santri, seorang siswa itu harus memiliki akhlak sebelum dia memiliki ilmu. Sekilas mengenai kitab ini adalah kitab yang sangat populer, dan kitab ini dikarang oleh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Yang unik adalah kitab ini dikarang seorang ulama bermadzhab Hanafi, kan tetapi sangat populer di Indonesia yang mayoritas penduduknya mayoritas muslim di Indonesia bermadzhab Syafi'i. Sebelum kita masuk ke kitab, kita telaah bagaimana Imam Burhanuddin Az-Zarnuji melalui bab-bab yang dibahas di kitab ini ingin memberikan petunjuk kepada kita, terutama para penuntut ilmu, bagaimana akhlak seorang penuntut ilmu. Bab yang pertama dibahas dalam kitab ini adalah tentang hakikat ilmu sendiri, hakikat ilmu dan juga keutamaannya. Jadi seorang penuntut ilmu, seorang siswa santri, sebelum memulai proses belajar mengajar, dia harus memahami apa sih ilmu itu, apa keutamaan ilmu, supaya dia mulai mau mencintai ilmu. Dia mau sangat mencintai bidang yang dia pelajari. Kalau dalam pepatah Indonesia mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Begitu juga dengan ilmu. Kalau kita tidak mengenal hakikat ilmu, kita pasti tidak sayang dengan ilmu itu. Kalau kita sudah tidak sayang, ya pasti jadinya malas-malasan. Bab yang kedua yang dibahas di kitab ini adalah tentang niat. Seorang penuntut ilmu itu harus mengikhlaskan niatnya. Walaupun mungkin di awal kurang ikhlas karena dunia, tapi ketika menuntut ilmu, ketika posisi sedang menuntut ilmu, dia harus mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seorang siswa, seorang santri ketika sudah mencintai ilmu, punya niat yang baik, selanjutnya dia harus memilih ilmu yang cocok untuk dirinya, atau ilmu apa yang harus dia pelajari terlebih dahulu sebelum berlanjut ke step selanjutnya. Kemudian memilih ustadz, memilih kawan, dan harus konsisten seperti itu. Jadi sebagai siswa kita tidak asal sembarang memilih ilmu, tidak asal memilih guru, tidak asal memilih teman, tapi harus kita pilih yang terbaik. Kalau zaman sekarang, kita pilih pesantren yang terbaik, kita pilih sekolah yang terbaik, yang mengedepankan mutu pendidikan daripada hanya mengedepankan perbaikan
Kemudian selanjutnya, setelah mencintai ilmu, niat yang baik, memilih ilmu yang sesuai, guru yang baik, teman yang baik, harus ditanamkan dalam hatinya ta'limul ilm wa ahli. Jadi harus mengagungkan ilmu dalam hati kita dan juga memuliakan, mengagungkan ahli-ahli ilmu. Jangan sampai kita menghina mereka berbagai caranya. Kalau zaman sekarang banyak sekali orang melecehkan ahli ilmu, terutama di medsos, di YouTube, di Instagram, di Facebook, dan lain-lain sebagainya. Setelah seperti itu semuanya, Imam Az-Zarnuji memberikan petunjuk kepada kita harus sungguh-sungguh dan mempunyai keinginan yang tinggi dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kita letoy sebagai seorang penuntut ilmu, lemah, malas-malasan, terus. Nah, jangan. Jadi harus sungguh-sungguh dan mempunyai keinginan, cita-cita yang tinggi, keinginan kuat yang tinggi. Setelah itu Imam Az-Zarnuji memberikan petunjuk kepada kita, mengajarkan kepada kita seorang penuntut ilmu itu harus menata waktunya, merapikan waktunya, kapan untuk menuntut ilmu, kapan untuk keluarganya, kapan untuk makan, kapan untuk hal-hal yang lainnya. Setelah itu semua, seorang penuntut ilmu harus punya tawakal, harus punya sifat tawakal, sikap tawakal. Tawakal semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu semua, maka Imam Az-Zarnuji mulai membahas hal-hal yang di luar diri diri seorang siswa. Yaitu yang pertama, menjelaskan kapan sih waktu-waktu yang baik untuk belajar, untuk murojaah, untuk menghafal. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji dalam kitab ini. Setelah itu, seorang penuntut ilmu itu sifatnya harus kasih sayang sama orang lain, harus menasehati, bukan mengejek. Nah, penuntut santri, siswa itu sukanya kasih sayang, bukan saling menendang, bukan tawuran. Nah, itu bukan sikap santri muslim, sikap siswa muslim. Nah, kalau santri muslim yang baik harus sayang kepada orang lain, kepada teman, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada orang-orang sekitar kita, dan juga menasehati, bukan memaki, bukan mencela. Nah, setelah itu seorang siswa itu harus bisa memanfaatkan apa yang ia pelajari. Jangan sampai paham sebuah ilmu. Contoh, bisa memahami cara sholat yang benar, kan? Tapi dalam prakteknya ketika sholatnya masih salah. Nah, ini contoh penuntut ilmu yang kurang baik. Nah, seorang penuntut ilmu itu harus sederhana ketika belajar. Maksudnya hidupnya harus sederhana. Jangan bermewah-mewahan, berlebih-lebihan. Jadi kalau makan ya secukupnya, tempat tinggal yang terlalu mewah. Makanya di pesantren-pesantren zaman dahulu gak ada tuh kemewahan, gak ada santri yang namanya santri tidur di kasur yang empuk, tidur di tempat ber-AC. Nah, mulai zaman sekarang, mulai nih fasilitas dilengkapi, tetapi itu membuat jiwa santri kurang kuat, kurang militan. Nah, ketika belajar malas-malasan. Setelah itu Imam Az-Zarnuji memberitahukan kepada kita hal-hal yang bisa memperkuat hafalan dan hal-hal yang bisa melemahkan hafalan, membuat lupa. Nah, itu penting bagi seorang siswa, bagi seorang santri, karena ketika orang masih menyandang gelar santri, itu saatnya dia belajar, saatnya menghafal, saatnya mempelajari. Jadi butuh hafalan yang kuat dan menghindari hal-hal yang membuat lupa. Nah, setelah itu semua, seorang santri itu pasti butuh rezeki. Maka di bab terakhir dalam kitab ini, Imam Az-Zarnuji memberikan kunci kepada kita, hal-hal yang bisa memperlancar rezeki dan hal-hal yang bisa menghalangi rezeki kita. Dan ini penting dipelajari seorang santri supaya diamalkan. Kemudian juga dalam bab ini Imam Az-Zarnuji membahas tentang apa yang bisa menambah umur kita, menambah berkah umur kita, dan apa yang bisa mengurangi keberkahan umur kita.
Nah, ini sekilas tentang kitab Ta'limul Muta'allim Thariqut Ta'allum. Maka pada video selanjutnya kita mulai membahas bab selanjutnya, kan, tapi tidak kata per kata, cuman sekilas saja apa sih isi dari kitab ini. Ini cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.